Pada hari pernikahanku, aku menggendong istriku. Mobil pengantin berhenti di depan apartemen kami. Teman-teman memaksaku menggendong istriku keluar dari mobil. Lalu, aku menggendongnya ke rumah kami. Dia tersipu malu-malu. Saat itu, aku adalah seorang pengantin pria yang kuat dan bahagia. Itu adalah kejadian 10 tahun lalu. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Kami memiliki seorang anak. Aku bekerja sebagai pengusaha dan berusaha menghasilkan uang lebih. Ketika aset-aset perusahaan meningkat, kasih sayang di antara aku dan istriku seperti mulai menurun. Istriku seorang pegawai pemerintah. Setiap pagi, kami pergi bersama dan pulang hampir di waktu yang bersamaan. Anak kami bersekolah di sekolah asrama. Kehidupan pernikahan kami terlihat sangat bahagia. Namun, kehidupan yang tenang sepertinya lebih mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang tak terduga. Lalu, Jane datang dalam kehidupanku. Hari itu hari yang cerah. Aku berdiri di balkon yang luas. Jane memelukku dari belakang. Sekali lagi hatiku seperti terbenam dalam cintanya. Apartemen ini aku belikan untuknya. Lalu Jane berkata, "Kau adalah lelaki yang pandai memikat wanita." Kata-katanya tiba-tiba mengingatkanku pada istriku. Ketika kami baru menikah, istriku berkata, "Laki-laki sepertimu, ketika sukses nanti, akan memikat banyak wanita." Memikirkan hal ini, aku menjadi ragu-ragu. Aku tahu, aku telah mengkhianati istriku. Aku menyampingkan tangan Jane dan berkata, "Kamu perlu memilih beberapa furnitur, oke? Ada yang perlu aku lakukan di perusahaan." Dia terlihat tidak senang, karena aku telah berjanji akan menemaninya melihat-lihat furnitur. Sesaat, pikiran untuk bercerai menjadi semakin jelas, walaupun sebelumnya tampak mustahil. Bagaimanapun jua, akan sulit untuk mengatakannya pada istriku. Tidak peduli selembut apapun aku mengatakannya, dia akan sangat terluka. Sejujurnya, dia adalah seorang istri yang baik. Setiap malam, dia selalu sibuk menyiapkan makan malam. Aku duduk di depan televisi, makan malam akan segera tersedia. Kemudian kami menonton TV bersama. Hal ini sebelumnya merupakan hiburan bagiku. Suatu hari, aku bertanya pada istriku dengan nada bercanda, "Istriku, kalau misalnya kita bercerai, apa yang akan kamu lakukan?" Dia menatapku beberapa saat tanpa berkata apapun. Kelihatannya dia seseorang yang percaya bahwa perceraian tidak akan datang padanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksinya ketika nanti dia tahu bahwa aku serius tentang ini. Ketika istriku datang ke kantorku, Jane langsung pergi keluar. Hampir semua pegawai melihat istriku dengan pandangan simpati dan mencoba menyembunyikan apa yang sedang terjadi ketika berbicara dengannya. Istriku seperti mendapat sedikit petunjuk. Dia tersenyum dengan lembut kepada bawahan-bawahanku. Tapi, aku melihat ada perasaan luka di matanya. Sekali lagi, Jane berkata padaku, "Sayang, ceraikan dia, oke? Lalu kita akan hidup bersama." Aku mengangguk. Aku tahu aku tidak bisa ragu-ragu lagi. Ketika aku pulang malam itu, istriku sedang menyiapkan makan malam seperti biasa.
Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Istriku, ada yang ingin aku bicarakan." Dia kemudian duduk dan makan dalam diam. Lagi. Aku melihat perasaan luka dari matanya. Tiba-tiba, aku tidak bisa membuka mulutku. Tapi aku harus tetap mengatakan ini pada istriku. Aku ingin bercerai. Aku memulai pembicaraan dengan tenang. Dia seperti tidak terganggu dengan kata-kataku. Sebaliknya, malah bertanya dengan lembut, "Kenapa?" Aku menghindari pertanyaannya. Hal inilah yang membuatnya marah. Dia melempar sumpit dan berteriak padaku, "Kamu bukan seorang pria." Malam itu kami tidak saling berbicara. Dia menangis. Aku tahu dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi dalam pernikahan kami. Tapi aku sulit memberikannya jawaban yang memuaskan bahwa hatiku telah memilih Jane. Aku tidak mencintainya lagi. Aku hanya mengasihaninya. Dengan perasaan bersalah, aku membuat perjanjian perceraian yang menyatakan bahwa istriku bisa memiliki rumah ini, mobil kami, dan 30% aset perusahaanku. Dia melirik surat itu dan kemudian merobek-robeknya. Wanita yang telah menghabiskan 10 tahun hidupnya denganku telah menjadi seseorang yang asing bagiku. Aku menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu, daya, dan tenaganya. Tapi aku tidak bisa menarik kembali apa yang telah aku katakan, karena aku sangat mencintai Jane. Akhirnya istriku menangis dengan keras di depanku, yang telah aku perkirakan sebelumnya. Bagiku, tangisannya adalah semacam pelepasan. Pikiran tentang perceraian yang telah memenuhi diriku selama beberapa minggu belakangan sekarang menjadi tampak tegas dan jelas. Hari berikutnya, aku pulang terlambat dan melihat istriku menulis sesuatu di meja makan. Aku tidak makan malam, tapi aku langsung tidur dan tertidur dengan cepat karena telah seharian bersama Jane. Ketika aku terbangun, istriku masih di sana, menulis. Aku tidak mempedulikannya dan langsung kembali tidur. Paginya dia menyerahkan syarat perceraiannya. Dia tidak menginginkan apapun dariku. Dia hanya menginginkan perhatian selama sebulan sebelum perceraian. Dia meminta dalam 1 bulan itu, kami berdua harus berusaha hidup sebiasa mungkin. Alasannya sederhana, anak kami sedang menghadapi ujian dalam 1 bulan itu, dan dia tidak mau mengacaukan anak kami dengan perceraian kami. Aku setuju saja dengan permintaannya, namun dia meminta satu lagi. Dia memintaku untuk mengingat bagaimana menggendongnya ketika aku membawanya ke kamar pengantin di hari pernikahan kami. Dia memintanya selama 1 bulan, setiap pagi hari aku menggendongnya keluar dari kamar kami ke pintu depan setiap hari. Aku pikir dia gila. Aku menerima permintaannya yang aneh karena hanya ingin membuat hari-hari terakhir kebersamaan kami menjadi lebih mudah diterima olehnya. Aku memberitahu Jane tentang syarat perceraian dari istriku. Dia tertawa keras dan berpikir bahwa hal itu berlebihan. Trik apapun yang dia gunakan, dia harus tetap menghadapi perceraian, kata Jane dengan nada menghina. Istriku dan aku sudah lama tidak melakukan kontak fisik sejak keinginan untuk bercerai mulai terpikirkan olehku. Jadi, ketika aku menggendongnya di hari pertama, kami berdua tampak canggung.
Anak kami bertepuk tangan di belakang kami. Katanya, "Papa menggendong Mama." Kata-katanya membuatku merasa terluka. Dari kamar ke ruang tamu, lalu ke pintu depan, aku berjalan sejauh 10 meter. Dengan dirinya di pelukanku, dia menutup mata dan berbisik padaku, "Jangan bilang anak kita mengenai perceraian ini." Aku mengangguk, merasa sedih. Aku menurunkannya di depan pintu. Dia pergi untuk menunggu bus untuk bekerja. Aku sendiri naik mobil ke kantor. Hari kedua, kami berdua bisa lebih mudah bertindak. Dia bersandar di dadaku. Aku bisa mencium wangi dari pakaiannya. Aku tersadar, sudah lama aku tidak sungguh-sungguh memperhatikan wanita ini. Aku sadar dia sudah tidak muda lagi. Ada garis halus di wajahnya, rambutnya memutih. Pernikahan kami telah membuatnya susah. Sesaat aku terheran, apa yang telah aku lakukan padanya? Hari keempat, ketika aku menggendongnya, aku merasa kedekatan seperti kembali lagi. Wanita ini adalah seseorang yang telah memberikan 10 tahun kehidupannya padaku. Hari kelima dan keenam, aku sadar rasa kedekatan kami semakin bertumbuh. Aku tidak mengatakan ini pada Jane. Seiring berjalannya waktu, semakin mudah menggendongnya. Mungkin karena aku rajin berolahraga, membuatku semakin kuat. Satu pagi, istriku sedang memilih pakaian yang ingin dia kenakan. Dia mencoba beberapa pakaian, tapi tidak menemukan yang pas. Kemudian dia menghela nafas. Pakaianku semua jadi besar. Tiba-tiba aku tersadar bahwa dia telah menjadi sangat kurus. Inilah alasan ternyata kenapa aku bisa menggendongnya dengan mudah. Bukan karena aku yang rajin berolahraga kemudian menjadikan aku semakin kuat. Tiba-tiba aku terpukul. Dia telah memendam rasa sakit dan kepahitan yang luar biasa di hatinya. Tanpa sadar, aku menyentuh kepalanya. Anak kami datang saat itu dan berkata, "Pak, sudah waktunya menggendong Mama keluar." Bagi anak kami, melihat ayahnya menggendong ibunya keluar telah menjadi arti penting dalam hidupnya. Istriku melambai pada anakku untuk mendekat dan memeluknya erat. Aku mengalihkan wajahku karena takut aku akan berubah pikiran pada saat terakhir. Kemudian aku menggendong istriku, jalan dari kamar ke ruang tamu, ke pintu depan. Tangannya melingkar di leherku dengan lembut. Aku menggendongnya dengan erat, seperti ketika hari pernikahan kami. Tapi berat badannya yang ringan membuatku sedih. Pada hari terakhir, aku menggendongnya. Sulit sekali bagiku untuk bergerak. Anak kami telah pergi ke sekolah. Aku menggendongnya dengan erat dan berkata, "Aku tidak memperhatikan kalau selama ini kita kurang kedekatan." Aku pergi ke kantor, keluar cepat dari mobil tanpa mengunci pintunya. Aku takut penundaan apapun akan merubah pikiranku. Aku jalan ke atas. Jane membuka pintu dan aku berkata padanya, "Maaf Jane, aku tidak mau berceraian." Dia menatapku dengan heran menyentuh keningku. "Kamu demam?" tanyanya. Aku menyingkirkan tangannya dari kepalaku. "Maaf Jane, aku bilang, aku tidak akan bercerai." Kehidupan pernikahanku selama ini
membosankan, mungkin karena aku dan istriku tidak menilai segala detail kehidupan kami, bukan karena kami tidak saling mencintai. Sekarang aku sadar, sejak aku menggendongnya ke rumahku di hari pernikahan kami, aku harus menggendongnya terus sampai maut memisahkan kami. Jen seperti tersadar. Dia menamparku keras, kemudian membanting pintu dan lari sambil menangis. Aku turun dan pergi keluar. Di toko bunga, ketika aku berkendara pulang, aku memesan 1 buket bunga untuk istriku. Penjual menanyakan padaku apa yang ingin aku tulis di kartunya. Aku tersenyum dan menulis, "Aku akan menggendongmu setiap pagi sampai maut memisahkan kita." Sore itu aku sampai di rumah dengan bunga di tanganku, senyum di wajahku. Aku berlari ke kamar atas hanya untuk menemukan istriku terbaring di tempat tidur. Dia telah meninggal. Istriku telah melawan kanker selama berbulan-bulan, dan aku terlalu sibuk dengan Jen sampai tidak memperhatikannya. Dia tahu dia akan segera meninggal, dan dia ingin menyelamatkanku dari reaksi negatif apapun dari anak kami. Seandainya kami bercerai, setidaknya di mata anak kami, aku adalah suami yang penyayang